Oke, dulu mama. Teu kudu gitulah, langsung pokoknya mah. Oke. Part 2-nya, part 2 lanjutan minggu kemarin. Berarti minggu kemarin tuh kita tuh udah ngebahas Luffy-nya. Luffy sangat sedikit. Zoro dan Usopp. Lolobana mah ngobrol. Kenapa Nami enggak? Soalnya di Iya. Soalnya sebenarnya mah Nami tuh udah masuk geng lah ya, udah masuk SHP tuh di setelah Zoro sebelum Usopp. Tapi fighting. Iya, cuman final fight-nya tuh ada di akhir saga East Blue lah ya, ngelawan si Arlong sebagai bajak laut terkuat di East Blue. Bukan terkuat atuh, termahal merenya bontina. Nah, gara-gara Arlong oge kan si Luffy punya bonti. Betul. Jadi 100 juta deh. 30 juta. 30 juta. Oke. Nah, sekarang kita berarti ngebahas ke Sanji. Sanji kan, Oke, ya sekarang kita ngebahas Sanji Baratie. Nah, itu tuh bukan Barati tapi Baratie. Berarti yang belum tahu Barati itu kapal restoran ya, berbentuk ikan. Kapal restoran berbentuk ikan yang ada di yang ada di One Piece. Nggak tahu kenapa juga si Luffy bisa nyasar ke situ, Mang. Emang jalurnya jalur menuju Grand Line mencari koki punya tujuannya bari neangan kok gitu sih. Nya kudu nama sih. Nya kebetulan aya dedinya nya. Urang can boga koki nya geus menang koki. Dan si Luffy mah dari awal juga pengen teh pemusik. Pemain musik. Lanjut ke Sanji ya. Oke, sekarang kita ngebahas Sanji heula Mang. Kita ngebahas dari balik lagi kayak episode sebelumnya, kita anime. Point of view dari anime, dari manga dan kita ngebahas sedikit dari segi live actionnya. Oke, kita mulai masuk kita mulai masuk flashback dulu dikit di arc Usopp. Usopp kita udah dapat Mary. Udah dapat Mary sebagai kru. Menurut orang mah tetap kru meskipun dia kapal, bukan makhluk hidup gitu ya. Tapi dia tetap kru. Mary in my heart lah anjir. Yang membawa sedih. Oke, kita udah dapat Mary, naik Mary lah Usopp, Luffy, Zoro, Nami dan Usopp tuh. Menuju Grand Line lah ya. Terus sebelum menuju Grand Line kan ke situ dulu ya. Nah, dalam perjalanan mereka itu singgah di satu kapal restoran berbentuk ikan dengan nama Baratie yang dikepalai oleh si Jeb ya. Jeb juga itu dulunya bajak laut kan. Betul. Nah, yang kita bahas langsung ke flashback ya. Oke, kita ngebahas langsung. Dari anime kan, dari anime si Jeb itu bajak laut. Betul. Yang ngebajak kapal pesiar kalau nggak salah. Iya, betul. Kapal pesiar tapi tapi langsung ada bencana alam gitu. Enggak. Kita runut dikit. Jeb tuh kan bajak laut ngebajak kapal pesiar yang di dalamnya ada Sanji. Sanji kecil. Iya. Oke, lanjut. Langsung nggak tahu gelombang atau apa gitu. Aya tsunami. Bencana kali ya. Tsunami gitu. Bencana ombak badak gitu. Sampai si Sanji sama si Jebnya tenggelam. Nah, kalau di anime memang diceritain putusnya kaki si Jeb itu pakai jangkar rantai. Di anime ya betul. Buat nyelamatin si Sanji. Betul. Terus sedampar di pulau kosong. Oke. Tanpa pohon, tanpa makanan. Iya. Itu mah sebenarnya mah bukan pulau, Mang. Batu karang. Tapi luasnya gitu kan. Bagi tugas lah. Si Jeb bagian utara kayak gitulah, si Sanji di selatan kalau ada kapal bisa minta tolong kayak gitu. Betul. Dan akhirnya selamat berdua dan mendirikan Baratie. Oke. Sebelum lanjut, kita ngebahas dari point of view anime dan manga dulu. Di anime mah si Jeb tuh mau nyelamatin Sanji. Yang tenggelam dan Sanji tuh nggak bisa renang lah, ada orang budak leutik gitu kan. Benar kan? Benar. Dan pas mau nyelamatin Sanji tuh si Jeb tersangkut kakinya tuh di pecahan kapal yang udah terhantam ombak itu tuh. Lalu karena mau menyelamatkan Sanji, dia memberanikan diri untuk memutuskan kakinya pakai jangkar. Benar kan? Benar. Nah, sebelum ke situ tuh kita tarik mundur sedikit. Kenapa si Jeb mau repot-repot nyelamatin Sanji? Kenapa? Karena kan udah disebutin di situ. Bukan disebutin, karena Jeb ngedenger impian Sanji di situ. Kalau Sanji tuh tertarik dengan All Blue. Dan si Jeb tuh sama punya impian yang sama All si Sanji. Ya, mencari All Blue. Jadi dia memutuskan untuk menyelamatkan Sanji mungkin sebagai penerus mimpinya ya, sebagai penerus
yang bisa mewujudkan mimpi Zep gitu. Karena Zep kan pasti belum menemukan All Blue dong. Benar tuh? Iya benar. Ya kan? Itu. Nah, perbedaannya di anime seperti itu, di manga mah putusnya tuh bukan karena jangkar, Mang. Oh, bukan. Bukan, tapi dia memutuskan untuk jadi kayak memutuskan untuk memutuskan kakinya. Memutuskan untuk memutuskan kakinya. Untuk memutuskan kakinya tuh karena rasa lapar. Oke. Jadi kalau di anime tuh kan si Zep tuh 2 karung. Bentar, belum. Si Zep tuh memutuskan kakinya tuh sebelum terdampar kan di anime ya. Karena di laut kan untuk menyelamatkan Sanji. Tapi untuk di manga dan juga di live action tentunya Zep tuh memutuskan untuk memutuskan kakinya tuh setelah terdampar sama Sanji. Iya. Jadi setelah terdampar dia cuman punya 2 karung, yang satu isinya makanan, yang satu lagi ternyata harta. Nah, makanan semuanya dikasih ke Sanji dan Zep nggak tahu mau makan apa gitu. Dia untuk bertahan hidup. Dia cuman punya harta yang nggak bisa dimakan tentunya. Hartanya tuh emas. Wah, itu emang bisa jadi pelajaran hidup. Guys, itu kalau bisa kalau mau kita bedah lagi. Wah, tentu panjang anjir. Sabeunghar-beungharna. Teu boga dahareun. Ai teu boga dahareun ke kalaparan. Mamanya sok duit rek didahar. Bisa jadi harta itu bukan segalanya. Bukan. Tapi segalanya butuh harta. Oke. Lanjut. Nah, si Zep tuh memutuskan kakinya tuh untuk dimakan gitu. Dia makan sendiri. Nah, mungkin kenapa enggak adaptasi ke anime? Ya, enggak diadaptasi ke anime itu karena terlalu gore mah dibaca natenya. Gore lah. Terlalu berdarah-darah gitu, terlalu. Dan bukan buat tontonan untuk anak-anak. Soalnya kan One Piece tujuannya untuk anak-anak kan. Okay. Nah, itu salah satu perbedaannya. Untung nanti alhamdulillah di live action juga ngambil yang versi manga. Karena menurut orang itu justru jadi lebih bagusnya, lebih deep gitu hubungan antara si Zep sama si Sanji itu. Itu tuh anjir eta dibahasnya. Nantilah kita bahas secara offline. Ayo kita ngumpul guys. Lanjut. Setelah flashback Sanji sedikit sama Zep maju ke langsung ke fighting kayaknya mah. Oke lah sedikit sebelum ke fightingnya. Aya ada scene kocak sebenarnya memang di Baratit. Anu si Luffy ngorong. Oh iya, ngorong yang dimasukin ke gelas. Itu sebenarnya sangat amat lucu gitu. Itu funny momen yang salah sekarang udah nggak ada ya. Sangat jarang aya nama. Dan nggak diadaptasi di live action meureun karena takut garing meureun. Itu lucu anjir. Nah, bentar. Sebelum maju juga di situ tuh ada karakter minor sebenarnya kalian nggak tahu nyadar atau enggak yang namanya Full Body. Oh iya. Full Body itu siapa, Mang? Full Body itu salah satu jabatan apa sih eta tapi kapten gitu lain kita kapten mahasiswa komodor kali yang pokoknya malah di bawah kapten luhureun Marine Lekmong. Buat teman-teman dulu memang yang nggak tahu Marine Lekmong tuh Marine tapi nu baju nate Lekmong geuning guys anu kelekna ka tembok. Lamun di nu ML mah teh rengna teh masih warrior. Jadi anu sekali tonjok teh langsung 10 geuning ke si Luffy teh. Nah itu namanya Marine Lekmong guys. Nah eta teh sigana luhureun Marine Lekmong lah ya si Full Body teh. Tapi kalakuanna geus galin Marine kan si Full Body teh anjing. Cuman kenapa kita spill di sini tentang Full Body itu karena dia masuk di cover story-nya Django. Iya, yang disinggung minggu kemarin. Betul. Buat teman-teman yang udah nonton jauh, kan Full Body sama Django tuh udah jadi anak buahnya Hina. Ya. Nah, pasti yang nggak tahu cover story mah, nah di mana sih Full Body sama si Django bisa jadi anak buah Hina? Nanti kita bahas di cover story khususnya. Nah, lanjut. Setelah Full Body ada si Gin. Boleh si Gin dulu atau mau langsung ke si Don Krieg sebagai musuh utama? Gin kan yang mau bawa Don Krieg nih, yang mau ngebajak Barati minta makanan buat Don Krieg. Ya bridging datangnya si Don Krieg ke Barati ya. Okay. Nah, yang menariknya itu Don Krieg ternyata dikalahkan sama Mihawk, Mang. Sampai kapal Galeonnya hancur sama Mihawk. Dan dengan alasan si Mihawk bilang cuman gabut. Anjir. Bahkan lamun saya ingat orang di nu live action nama kenapa ngelehkeun si Don Krieg nate karena dia ngaganggu tidur siang. Aduh. Dasar mah. Cuman menariknya tuh ini semuanya samanya Mang di live action di manga dan di anime tuh Don Krieg elehna bukan
sempat gelut lah nya ku si sama Mihawk. Cuman elehna ari di anime sama manga mah ku Luffy. Soalnya buat jadi apa ya? Penyambung cerita kayaknya musuh utama di Aksan eta berarti enggak ada lagi emangnya. Oke, lanjut. Berarti masuk ke Gin dulu atau langsung aja Don Krieg. Tapi sebentar sedikit tentang Gin. Di Gin itu sebenarnya punya janjinya ketemu lagi di Grand Line itu tuh sama Sanji atau sama Luffy? Sama Sanji, Mang. Saya ingat orang sama Sanji sih. Nah, sayangnya tuh tapi ditunggu sampai chapter 1111 terus sama animenya yang 1097 nggak ada sih sejauh iya. Apakah janji mereka cuma janji kosong seperti atau mungkin ya kita tunggu aja lah, semoga tidak lupa dia. Cuman yang sayangnya tuh soalnya di live action gitu dimension Mang si Gin cuman nggak ada Mang. Nggak ada kan si Gin ya si Gin. Oh iya yang anu hitamnya minta makan sama ke si Sanji. Tapi itu si Don Krieg kan ya enggak ada si Don Krieg lagi kan ku si Zoro ku si Mihawk. Nah jadi yang disayangkannya tuh itu gitu padahal mereka tuh buat kita penggemar One Piece mah janji antara Don Krieg si Gin sama si Sanji tuh cukup krusial gitu. Soalnya kita ketemu lagi di Grand Line anjir ayeuna geus ka New World nggak ada belum ada gitu si Gin teh. Oke, kita masuk langsung ke si Don Krieg sebagai musuh utama di Arc ini di Arc Barati. Padahal dia tuh udah kalahkan udah hancur-hancuran lah Mang ya. Betul. Geus bebeakan anjir galeon kapalna gitu. Galeon kapal badag anjir. Sampai ke 1000 pasukan lagi hancur teh ku si Mihawk. Tapi kapalna teh masih kene utuhnya pas balik dari ka Isblum mah. Nah, eta ge menarik sebenarnya mah. Kan si Don Krieg teh udah masuk ke Grand Line kan. Hancur lah kasar nama bubuk ku si Mihawk. Bener tuh. Balik dari ka Isblumna kumaha Mang? Nya, lewat jalur mana Mang? Jalur mana? Apakah reverse mountain deui? Kan atau orang dalam. Tinggal orang dalam Mang. Atau henteu salametna teh terombang-ambing ngalewatan ieu naon Campbell meureun? Bisa Mang. Bisa. Soalnya bubuk pisan kapalna oge keur mah teu dahar. Mungkin ya terombang-ambing di Campbell teh soalnya kan nggak ada makanan. Soalnya kan di Campbell nggak ada pulau, nggak ada apa-apa. Jadi buat dulur mamang ya, ini buat dulur mamang yang mau jadi bajak laut harus dengan pematangan, persiapan, perbekalan. Tong siga si Don Krieg anjir, tong siga si Barto deh. Si Barto mah modal nekat. Nanti kita bahas Barto. Wah, ting episode seberapa. Balik lagi. Terus ketemu sama si Mihawk. Apesnya, Mang? Berarti belum kita bahas fight-nya Don Krieg sama Luffy-nya belumnya. Nah, Mang ada pertanyaan Mang nih. React ini Mang. Oke. Mihawk. Ya. Mihawk ke S Blue. Iya. Apakah dia mengejar Seng? Oke. Eta pertanyaan. Sedangkan kan dulu Seng ke S Blue kan. Iya. Mungkin di S Blue nggak tahu berapa tahun kan. Apakah si Mihawk juga ke S Blue itu buat mengejar Seng? Jadi mungkin lamun bisa disimpulkan apa ya? Naon sih tujuan si Mihawk ke S Blue? Naon ya orang itu. Sedangkan mana kan pasti jadi Cibukai kan? Udah jadi si Cibukai dia, udah jadi Warlord, Seven Warlord. Nah, kalau ditanya gitu mah mulai teu kepikiran ku urang. Namanya. Tujuan si Mihawk ke S Blue. Datang ke S Blue apakah karena gabut tungkul? Jauh-jauh di Grand Line guys anjir. Gawean meureun di Grand Line. Kulihan ka kita terlemah rek naon gitu atau rek ngabantai-bantayan bajak teman gitu. Kalau kita bertanya apa bukan ambisinya, nah intinya mah tujuan naon ka S Blue teh kalau kita mau ngebahas Seng juga panjang sebenarnya. Tujuan si Seng balik ke S Blue apa? Mau nikah deh, mau gomu-gomu deh. Bener eta, mau gomu-gomu. Terus si Mihawk juga ka S Blue rek naon, oge mang eta jadi bahas. Ya mungkin eta salah sahiji karakter lain sembarangan tuh Mang. Oh, tuh lain sembarangan kuat aja. Salah satu karakter terkuat di universe One Piece sampai sekarang malah. Satu pendekar pedang terkuat di seluruh dunia, di seluruh lautan. Datang ke S Blue gitu. Makanya jadi pertanyaan lah. Pertanyaan menarik. Tapi jujur orang nggak tahu jawabannya. Can kepikiran deh. Bisa lah teman. Jadi briefingkeun heula tuh udah Bang Son mah. Jadi orang keingetan ayeuna tuh dah. Oke, buat teman-teman dulur-dulur mamang yang tahu jawabannya atau yang punya pendapat lah bisa tuliskan di komentar juga nya. Jadi kita juga tahu lah, kita saling ngasih tahu. Kita enggak apa-apa ya, semua diterima informasi. Betul. Oke, si Mihawk berarti Mihawk datang. Mihawk tuh ngancurkeun galeon si Don Krieg. Pika belah tah. Itu juga sama
adegannya tuh kayak di live action, ya. belah oge sama terbelah dua. Nah si Mihawk tuh distract-nya tuh dengan adanya Zoro. Karena Zoro nantang. Lamun si Zoro teu nantang, si Gana bakal terus diuber tah si Don Krieg ku si Mihawk menurut orang mah. Untungnya ada Zoro nantang dan langsung KO. Dua pedangna hancur, tapi pedang lagi pedang biasa nu eta mah nu hancurna. Langsung kalah, tapi dari situ Mihawk tahu ieu budak punya sesuatu ya. Punya sesuatu. Jadi meureun hasratna geus kapenuhi ku si Zoro nya. Balik kayaknya si Mihawk teh. Nah, si Gana mah betul. Hasratna jadi geus kapuaskeun lah dengan duelna lawan Zoro tuh udah terpuaskan langsung balik deui kan si Mihawk na oge. Dan anu menarik Mang dialogna Zoro Mihawk di battle itu tuh sama dengan di live action, bahkan di manga juga. Jadi makanya orang singkatnya orang tepatnya tidak terlalu ingat, cuman di spill dikit nama. Makanya orang berburu kelinci cenah ku basok ku meriam cenah. Jadi maksudnya teh kasih Zoro mah ngelawan maneh kudu make pedang urang numpang hadena, cukup pakai belati. Lain belati anjir eta mah peso buah ge lain sih namanya. Itu masih mah jeung Tsuki juga. Bener. Jadi anu menariknya tuh percakapan dialognya tuh sama gitu Mang, bagus. Di anime jeung manga teh betul. Perbedaannya. Scene oke cukup sama lah. Bisa diadaptasi dengan baik ke live actionnya dari manga dan anime. Oke, itu terus janji Zoro ke si Luffy. Moal eleh deui. Urang moal eleh deui nepi bener kan teh enak bisa mana jadi raja bajak laut. Betul. Teu eleh deui. Teu elehna teh sok sejauh ini sama si Mihawk doang. Si Zoro tuh sama Big Boss Beef sama karakter-karakter yang dilawan sama Zoro itu kan. Pasti marah renang sejauh ini mah. Oke, itu kalah lah Zoro. Oh bentar Mang, sebelum jauh kita lupa ada karakter yang minor juga ada, ya. Betul, yang nggak ada di live action, yaitu si Yosaku. Si pemburu bajak laut kan. Betul, Yosaku sama si Johnny. Itu tuh ya sebenarnya mah nggak terlalu penting sih. Bukan nggak terlalu penting. Nggak penting tapi mereka yang bawa ke desa Kokoyashi nanti. Kokoyashi. Soalnya itu tuh bridging Nami ke Arlong lah ya. Pakai si Yosaku Johnny. Tapi itu sebenarnya banyak scene bodorna kan dengan naik nasi Yosaku kasih kakak Kameri oge si Yosaku jeung si Johnny teh lumayan lucu gitu. Tapi cukup bisa diadaptasi dengan baik ke animena menurut orang mah tanpa ada Yosaku dan Johnny gitu. Ke live action. Ke live action maaf. Oke, lanjut Zoro kalah dibawa sama si Yosaku si Johnny untuk ngejar si Nami. Bukan si Yosaku si Johnny, si Yosaku si Johnny sama Usopp. Untuk ngejar si Nami, si Luffy stay. Untuk karena si Luffy teh kan ngancurkeun kapal, ngancurkeun Barati. Bener eta teh poho itu tadi. Terus ku si Jeb didenda. Oke, terus si Luffy stay untuk ngelawan si Don Krieg. Kita masuk langsung ke fight-nya antara Luffy dan Don Krieg, Mang. Fight-nya tuh keren kurang Mang. Antara dan menurut orang teknologi itu kan teknologi baru pertama teknologi yang dicampur ke bukan campur. Musuh Luffy pertama pakai teknologi itu si Don Krieg-nya. Benar. Si Iron Man anjir. Tidio brong. Mantap. Senjata jarak jauhna. Jarak jauhna si perisai dari pundaknya jadi tombak. Betul. Racun mah. Semuanya benda tajam. Tembakan mantap sih. Itu cukup disayangkan sih nggak diadaptasi ke live action. Tapi di live action sama si Mihawk di spill dikit ya. Betul. Dan intinya mah si Don Krieg ada muncul meskipun nggak fight gitu. Fightnya itu cuma nembakin doang ke si Mihawk langsung kalah. Yang cukup disayangkannya itu kenapa? Karena di situ Luffy fight sama Mihawk tuh cukup keren. Sama Don Krieg tuh cukup keren lah gitu. Itu terus ada yang mau dibahas lagi Mang? Udah kayaknya. Semuanya intinya mah bagus lah itu fight-nya. Mungkin yang itu Mang, yang perpisahan Jeb sama Sanji. Bentar. Si Don Krieg bakal muncul dia maunya Mang. Maunya. Geusnya eta mah. Eta mau geus dibawa ku si Jin kan dari anime mah langsung di pingsankeun ku si Jin. Benar. Gitu. Kecil kemungkinan untuk dia muncul kembali di cerita One Piece selanjutnya menurutnya. Enggak akan ada. Enggak tahu kalau si Jin kan. Gitu. Nah, oke. Berarti kita masuk ke scene perpisahan antara Sanji dan Baratie lah ya, khususnya Zep. Yang diajak sama si Luffy. Oke, menurut Mang Son dulu. Menurut saya si Sanji itu perpisahannya di anime udah cukup
Memorable banget lah mah. Ya, sampai dibikin ada action figurnya kan. Betul. Salah satu series di action figure namanya tuh Cry Memories kalau nggak salah. Cry Memories yaitu si Sanji anu sujud perpisahan sama si Jep-nya tuh, bener nggak? Bener. Dan itu salah satu yang disayangkan juga ke live action karena di live action gak diadaptasi dengan baik. Cuman caw doang gitu ya. Dan sisa gini loh, Sanji itu sebagai murid lah, bisa dibilang sebagai muridnya Zep, berpisah ka guru mang, nganuhunkeun ka guru gitu. Tapi di anime sama manga mah sampai ka sujud. Zep nganuhunkeun. Nuhun pisan bahasa urang bahasa Garut nama. Zep nuhun pisan urang teges dilatih, geus diajarkeun segala rupa ku maneh teh gitu. Dan si Zep tuh sampai si Sanji bisa sampai ka sujud gitu tuh cuman beberapa kata. Sanji ada mana bisa asup angin kan gitu. Intinya mah jangan flu lah, jangan terkena demam gitu mun di translate nama waktu itu. Tapi pas di live action kan kalau di anime mah Sanji sampai ka sujud, Jep tuh ada di atas posisinya tuh. Tapi pas di live action adaptasinya Sanji yang di atas Mary, Jep di bawah asa alah atuh ka guru bro. Maneh kalah ka posisi ada di atas murid guru, gitu ya. Guru maneh gitu. Sayang sekali gitu. Meskipun ya oke lah. Tapi ya well production lah cukup. Oke. Siga gitu siga nama aya deh di barat ya. Udah ya. Udah gitu mah ada cuman perpisahan sama anak-anak Barati sama si Jep khususnya langsung lanjut ke Arlong Park. Di perjalanan nih mah. Si Momu kan. Momu. Sapi kan. Sapi dipukul sama si Sanji ya. Lalu tendang si Sanji. Itu scene kocak. Scene kocak dan gak ada di live action. Lanjut kita ke Arlong Mangta. Masuk ke Arlong. Desa Kokoyashi. Bosnya Arlong. Di Arlong mang. Ada pertanyaan nih Mang, dari saya pertanyaan. Apakah semiskin itu Desa Kokoyashi Mang? Sampai tidak bisa membayar satu kepala buat ke Arlong Mang. Masuknya kasih Belmernya. Iya. Oke, berarti kita tarik mundur sedikit tuh. Berarti kan di Kokoyashi ini tuh kita nyeritain tentang Nami. Tentang Nami karena Kokoyashi itu ini sendiri tuh desanya Nami dan dijajah oleh Arlong. Terus Nami itu premisnya dikit. Nami itu mau ngebebasin desa ini tuh dari Arlong dengan harga 100 juta. Dan 100 juta itu dari nipu bajak laut, dari nyolong bajak laut. Si Luffy juga di perjalanan untuk nyari duit sebenarnya masih Nami itu. Sampai bukan nyulik atuh. Ngebawa kabur Mary kan. Buat dijual. Nah, enggak buat dijual sebenarnya untuk nepi kasih Arlong. Kirain itu cuma buat dikasih ke si Arlong buat dijual buat. Tuh menurut orang masih segana. Nah, si Nami itu tinggal di Kokoyashi itu sama si Nojiko. Nojiko tuh kakak angkatnya Nami yang diangkat oleh Belmer. Belmer itu siapa? Ya ibu angkatnya Nami. Kemana dia sekarang? Mati. Meninggal. Kenapa meninggalnya? Karena dia tidak bisa membayar bukan pajak, upeti ke Arlong dengan seharga 100.000 per kepala dewasa. 50.000, seingat orang 50.000 dan 100.000 nya 50.000 untuk anak kecil. Nah tadi pertanyaan Mangson tuh semiskin itu kah? Sampai tidak bisa. Soalnya kieunya Mang meureun. Kan si Belmer tuh cuma punya uang 100.000. Tadinya mah buat membayar dia sendiri upetinya tuh. Matak sebenarnya, makanya si Nojiko sama si Nami disuruh sembunyikan. Karena dia nggak punya uang lagi, tapi ternyata si Arlong bahwa ada 3 orang di rumah itu. Nah si Nami sama si Nojiko itu keluar dan uang yang dipunyai oleh Belmer tuh dipakai untuk membayar upeti Nojiko dan Nami. Si Belmer enggak. Maksudnya mah tadi pertanyaannya tuh kenapa sih nggak dikasih pinjam gitu sama si warga desa yang lain gitu mah? Semiskin itu kah? Teuing urang oge sama anjir. Kepikiran ku urang oke. Nah padahal kan nginjem bisa gitunya, nginjem dulu ke yang lain. Pang bayarkeun. Si Belmer itu kan mantan Merin. Oh iya. PNS lah, yakin PNS. Pasti punya gaji. Gaji tuh udah pensiun meureun boga. Tapi kan geus kaluar mang. Ya kan aya mang meureun mah. Setik-setikna meureun lah. Tapi kita mau urusan orangnya sebenarnya. Lain mah minor. Tapi menarik untuk dibahas sebenarnya. Tapi panjangkeun. Bisa banyak lah emang kasih Gorosei namang kasih Venus Juro ya anjing. Sebagai dewa militer kewakanan ya. Terlalu jauh guys. Jauh teuing mah. Mau beres ayeuna oge eta mah. Oke lanjut. Berarti kita langsung ngebahas Arlong na walahnya.
Oh iya, salah satu karakter yang gak ada di live action, Hachi. Aduh itu Hachi. Padahal Hachi juga punya cover story-nya sendiri. Cukup berpengaruh di cerita One Piece selanjutnya nanti. Dan head to head-nya sama Zoro sama Zoro. Kru Arlong kan ya, head to head-nya sama Zoro. Oh, itu jadi kurangnya. Gak ada head to head, malahnya cuma si Luffy unggul head to head. Di live action mah kan si Kurobe yang ngelawan berdua Sanji sama Zoro. Oke. Berarti Arlong, apa yang bisa dibahas dari Arlong Mang? Salah satu manusia ikan yang bisa memanipulasi politik Mang. Bisa nyuap si siapa si Merintikus emang? Iya. Nejumi. Si Nejumi. Kan bisa nyuap. Dan menurut orang yang menarik untuk dibahas tuh Arlong pergi ke East Blue-nya. Kan Arlong tuh ada di Fishman Island kan. Dan Fishman Island tuh ada di pertengahan antara Grand Line dan New World. Nah itu dia sampai bisa ke lautan terlemah tuh motivasinya apa? Tentunya mau untuk ngajajah sih kudu namanya. Dan itu tuh yang bisa kita bahas tuh peran Jinbe di situ gitu. Kan Jinbe itu sebagai kapten bajak laut yang sebagai perwakilan manusia ikan di bukan di pemerintahan dunia itulah di organisasi yang berkecimpung jeung marine lah eta si Cibukai. Jadi awan peran si Jinbe gitu. Kenapa henteu eta emang bukan peran si manipulasi politiknya si Arlong emang bagus mah. Sampai kasih Morgan kan itu masih lingkup si Morgan mang. Oh iya yuridiksi-na. Yuridiksi-na itu masih ruang si Morgannya juga kan gitu. Ting si Morgan ting si Najumi anjir. Si Najumi meureun. Henteu, si Najumi itu masih anak buah si Morgan mah. Nya gitu. Iya. Urang teh apa teh. Anak buah si Morgan. Info baru ya. Kapten palingnya kan Kapten Morgan, si Najumi teh bawahanna. Oh, jadi tiap laporan kasih Morgan teh aman gitu. Tiap wilayah baru tahu ya aman. Gitu. Oke. Padahal mah kan aya penyuapan sama. Berarti itu mah sebenarnya mah kalau mau kita simpulkan mah aknya Arlong Park tuh. Iya mang bukan pemerintah. Penguasa yang korup bener tuh. Bener. Arlong penguasa jahat. Geus puguh jahat terus korup. Dilindungi sama hukum. Dilindungi oleh hukum yang terlihat baik tapi juga korup. Siga di negara mana tamang? Konoha mang. Ngeri Udah. Bahaya. Terlalu bahaya. Apalagi mang yang bisa dibahas sebelum kita tutup? Kayaknya udah mang. Kayaknya udah ya. Kita cukup sampai cuman 2 pembahasan dari Sanji dan Nami. Selanjutnya mungkin kita mulai masuk ke Logtown. Sebagai gerbang menuju Grand Line. Kita dan di sana juga banyak lah skin epic ya. Betul. Logtown itu dan di situ mulai ada pillar mang. Oh iya. Di anime mah. Iya benar. Mulai kita masuk Logtown, kita mulai ada pillar di situ di anime. Oke. Apalagi ya? Nggak ada udah. Pembahasan tentang Arlong udah. Ya untuk episode selanjutnya untuk dulu Mamang. Kita mungkin akan bahas di Logtown sebagai gerbang menuju Grand Line dan pembahasannya tentu akan semakin menarik. Dan mungkin cover story juga minggu besok. Kita mulai akan coba bahas cover story yang udah ada karena di East Blue Saga tuh di spill aja mang cover story yang pertama itu di manga itu apa mang? Oke. Di East Blue Saga tuh cuman ada 2 cover story yang ada, yaitu perjalanan Koby dan Helmeppo yang pertama, cover story yang pertama yang ada di cerita One Piece. Yang kedua itu tentang Django atau Bagi mang? Kalau Bagi. Oh iya, maaf. Itu bagi dulu. Soalnya saya pernah main game One Piece Grand Battle 2. Di spill mang di situ mang Bagi. Oh benar ayahnya sih Bagi dan si Django tuh guys mulai kalah Grand Line aja nya. Kayaknya mah udah mang. Kayaknya udah ya. Ya pokoknya mah kita akan mulai bahas cover story yang ada dalam satu episode utuh khusus untuk cover story. Kita bahas dan kita ulik bedah semuanya. Apakah ada teori, apakah ada nyambung ke cerita. Dan mungkin nanti kita juga akan spill sedikit tentang color spread yang ada di manga One Piece gitu. Itu bisa jadi clue buat. Betul. Biasanya di color spread itu Oda suka menyisipkan foreshadow untuk cerita One Piece ke depannya. Gitu mungkin emang ada lagi? Cukup mang untuk hari ini. Terima kasih buat dulur-dulur Mamang. Jangan tunduh kalian kalau ngobrolkeun One Piece teh da urang mah sumanget urang gimana. Ya pokoknya mah terima kasih buat semuanya buat dulur-dulur Mamang lagi sekali lagi buat dulur-dulur Mamang lagi. Kita soalnya belum tahu yang nyebutnya kudu saha.
Dulur nakama gimana kalau dulur nakama? Dulur nakama boleh. Ya pokoknya mah tulis di komentar pengennya apa. Ya? Kita ngebahas One Piece bareng, kita diskusi bareng tentang One Piece. Kalau ada pertanyaan ya bisa ditanyain langsung di kolom komentar ya. Oke, seperti itu mungkinnya Mang. Terima kasih buat dulur dan Mang. Sampai ketemu di episode di chapter selanjutnya. Chapter selanjutnya. Bye bye. Bye bye.